Kenapa sih Bill Gates itu bisa sukses dan apa sih yang membedakan orang-orang sukses dengan orang-orang biasa pada umumnya? Hai, welcome back to my lens. Di video kali ini, aku lagi-lagi mau bahas satu buku yang adalah requestan dari seseorang. Dan request yang hari ini aku bawakan adalah dari pemilik channel Presiden Play Store. Hai Kak, terima kasih ya untuk requestnya. Dan requestnya ini benar-benar menarik teman-teman, karena kakak ini minta aku untuk bahas profilnya seseorang yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Wow, siapakah itu? Mungkin dari teman-teman juga sudah pernah menduga ya. Yang aku akan bahas kali ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Bill Gates. Yay! Jadi, buku yang mau aku review hari ini adalah karya pertama Bill Gates. Dan buku itu berjudul The Road Ahead yang ditulis tahun 1995. Kenapa buku ini begitu istimewa, teman-teman? Bukan hanya karena buku ini ditulis oleh seorang yang pernah jadi orang terkaya di dunia, tetapi juga buku ini istimewa karena katanya di dalamnya berisi ramalan-ramalan tentang masa depan. Seperti apa ya ramalannya? Penasaran kan? Ikutin terus ya, because reading can change your life. Siapa yang tak kenal Bill Gates? Orang terkaya di dunia ini tidak hanya menginspirasi banyak orang karena kesuksesannya, melainkan juga karena pemikiran-pemikirannya yang brilian dan jauh ke depan. Yap, pepatah knowledge is power berlaku banget buat pengusaha sukses satu ini. Lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat, dari keluarga menengah ke atas, sejak kecil Bill Gates yang selalu punya rasa keingintahuan yang besar terhadap banyak hal dan senang mencoba hal-hal baru, menikmati fasilitas pendidikan yang baik. Ketertarikannya terhadap komputer dimulai ketika ia berumur 13 tahun dan sejak itu ia belajar programming hingga akhirnya menciptakan Microsoft dan mengembangkannya. Katanya, waktu kecil Bill Gates pernah dibully juga loh karena badannya yang lebih kecil dari anak-anak seumurannya yang lain. Namun, orang tuanya mendorong dia untuk memiliki prestasi dan jiwa kompetisi yang tinggi, sehingga ia akhirnya bisa fokus pada bidang yang ia cintai dan teman-temannya menghargainya. Wah, ternyata dunia anak kecil nggak seindah bayangan kita juga ya. Buat para ortu perlu juga nih menyiapkan anak-anak agar fokus meraih prestasi dan terbiasa menghadapi kesulitan seperti Bill Gates. The Road Ahead adalah buku pertama yang ditulis oleh Gates. Tidak seperti Robert Kiyosaki yang karyanya mendapat cukup banyak kritik dari para jurnalis bisnis, karya Bill Gates cenderung lebih banyak menerima pujian. Apa rahasianya? Dia melibatkan seorang jurnalis dalam menyusun karyanya ini. Jenius ya teman-teman. Ia menulis buku ini bersama rekannya di Microsoft, Nathan Myhrvold, dan seorang jurnalis yang bernama Peter Rinearson. Dalam buku ini, Bill Gates mengungkapkan mengapa ia begitu tertarik dengan komputer. Berbeda dengan kita yang menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk bekerja, baginya komputer adalah mainan masa kecilnya yang menemani ia tumbuh dewasa. Dan ketika ia dewasa, ia membawa mainan kesayangannya ini bersamanya. Sejak awal, ia telah menduga bahwa komputer dan internet akan membawa perubahan besar bagi dunia, dan ia senang menjadi bagian dari perubahan itu. Bukan hanya itu, ia bahkan dapat meramalkan perubahan apa yang terjadi di masa depan, dan baginya, perubahan ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan, sebab cikal bakalnya telah dapat ditemukan dalam sejarah. Menurut Bill Gates, untuk melihat masa depan kita perlu meniti jejak sejarah. Dalam bukunya ini, ia menerangkan perkembangan-perkembangan yang dapat terjadi di bidang teknologi di masa depan dengan mengungkapkan sejarahnya, tepatnya sejarah penemuan mesin berpikir atau thinking machine. Awalnya, ide untuk membuat mesin yang dapat bekerja sesuai dengan perintah yang berbeda-beda ini dicetuskan oleh seorang Inggris bernama Charles Babbage. Dan lebih dari 1 abad kemudian, dibuatlah perangkat komputer yang pertama. Namun saat itu, mesin komputer lebih banyak dikembangkan daripada sistemnya. Bill Gates dan kawan-kawan sezamannya lah yang turut mengembangkan sistem perangkat komputer atau software yang sampai hari ini banyak mempermudah kehidupan kita. Well,
Sebenarnya buku yang ditulis tahun 1995 dan dianggap berisi ramalan masa depan ini bukan benar-benar berisi ramalan ya guys. Ini adalah pemikiran-pemikiran visioner Bill Gates dan kawan-kawannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan dengan adanya perkembangan di bidang teknologi. Dan beberapa dari yang disampaikan memang sudah terjadi sekarang. Seperti yang dikatakan para penulisnya, buku ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan internet. Akan seperti apakah itu dan bagaimana kita akan menggunakannya. Kalau kita baca, isinya masuk akal semua kok. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi di masa kini yang sudah diprediksi Bill Gates dan kawan-kawan di tahun 90-an. Pertama, Bill Gates mengungkapkan, di masa depan orang-orang akan bisa menonton televisi melalui komputer. Dan kita akan bisa menonton apa saja yang kita mau, kapan saja kita ingin menontonnya, serta tidak tergantung pada jadwal acara tersebut di televisi. Ini beneran kejadian kan? Sekarang kalau kita ketinggalan sinetron atau acara TV yang lain, kita bisa tinggal buka YouTube untuk menontonnya. Kedua, kita akan menerima surat melalui komputer. Komputer kita akan menyimpan surat-surat yang dikirim untuk kita sampai kita siap membacanya. Yang dia maksud adalah email. Ketiga, kita akan berbelanja dengan bantuan perangkat mesin pintar. Dulu pemikiran ini pernah dianggap gila oleh orang-orang pada masa itu. Tapi sekarang coba cek, handphone siapa yang tidak ada aplikasi online shopnya? Dari anak muda sampai orang tua, pasti semua punya kan? Keempat, kita akan tidak memerlukan uang cash lagi, karena kita akan punya perangkat komputer kecil di kantong kita masing-masing yang menolong kita menyimpan uang dan bertransaksi. Ini lebih ditertawakan orang lagi saat itu, tapi rupanya jadi kenyataan juga ya. Kelima, mesin pintar atau perangkat komputer akan berkembang hingga dapat mengetahui apa yang menjadi minat penggunanya. Kalau teman-teman sering browsing tentang sepak bola misalnya, akan ada website-website sepak bola yang muncul di pop-up ketika teman-teman sedang berselancar di internet. Di samping itu, ada juga ketakutan-ketakutan dan kecurigaan orang terhadap internet yang justru ditampik oleh Bill Gates. Pada masa itu sudah muncul ketakutan bahwa orang akan berhenti berbicara kepada orang lain dan lebih banyak berbicara di depan layar komputer. Menurut Bill Gates ini tidak benar, sebab orang berbicara di komputer dengan orang lain juga, yang mungkin adalah kerabat dekat atau sahabat yang tinggal jauh dari orang itu. Dengan internet, mereka dapat berkomunikasi tanpa harus bepergian dengan ongkos yang mahal. Selain itu, internet juga memungkinkan kita berjumpa dengan teman baru dan meskipun kita sudah mengenal orang itu lewat dunia maya, pasti suatu saat kita akan merencanakan pertemuan langsung dengannya. Misalnya saja dalam situs kencan online. Kita tidak mungkin selamanya hanya berkencan secara online dengan orang yang mau kita ajak membina hubungan serius, bukan? Lalu, apa kira-kira yang membuat Bill Gates jadi sepintar dan sesukses ini ya? Pertama, dan ini adalah sesuatu yang paling dikenal dari seorang Bill Gates, yakni kebiasaannya membaca. Bill Gates membaca sekitar 50 buku setiap tahun dan ia selalu menyelesaikan apa yang ia baca, bahkan buku yang tidak ia sukai sekalipun. Ia justru menghabiskan waktu lebih banyak untuk memberi catatan pada buku-buku yang tidak ia sukai atau menyajikan pandangan yang berbeda dari apa yang ia percaya. Sebagai entrepreneur, Bill Gates tahu bahwa aset terbesar yang dimiliki seseorang adalah isi kepalanya. Pekerjaan apapun itu, proses dan hasilnya akan jadi lebih baik apabila yang mengerjakannya punya inovasi dan ide-ide cemerlang yang diterapkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan membaca buku dengan daya kritis membuat seseorang terbiasa berpikir, sehingga akan ada lebih banyak ide cemerlang yang dapat ia keluarkan ketika bekerja. Kedua, sama seperti yang dilakukan juga oleh deretan orang-orang paling sukses di dunia, Bill Gates menerapkan 5 hours rules atau menggunakan 5 jam sehari untuk mempelajari apa yang dia inginkan atau memperluas wawasan. Inilah yang membedakan orang-orang sukses dengan orang-orang biasa pada umumnya. Ketika orang-orang biasa hanya bekerja untuk mendapat penghasilan, kemudian beristirahat dan bersenang-senang, kelompok orang-orang sukses ini menginvestasikan beberapa jam waktu mereka untuk mengembangkan diri dan melakukan hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti membaca buku, berefleksi, menonton video-video inspiratif, atau belajar keterampilan baru. Dengan mengalokasikan waktu untuk mengembangkan diri, orang-orang sukses ini akan mengalami peningkatan kualitas dalam bekerja. Dan ketika orang lain masih di situ-situ saja, mereka sudah bertransformasi menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi, inilah yang dapat kita pelajari dari Bill Gates.
Siapapun kita, berapapun usia kita, dan apapun yang kita kerjakan, selama kita masih terus membuka diri untuk belajar, kita akan berubah menjadi orang yang semakin dan semakin baik lagi. Dan ketika kesempatan menghampiri kita siap meraihnya karena kita telah mempergunakan waktu yang ada untuk mengembangkan diri, dan akhirnya kita bisa menjadi orang sukses. Itu tadi review bukunya teman-teman. Sekarang akhirnya kita bisa tahu ya kenapa sih Bill Gates bisa sukses dan apa sih yang membedakan orang-orang sukses dengan orang-orang yang biasa aja. Dan aku juga mendorong teman-teman untuk menerapkan 5 hours rules tadi ya, atau nggak harus 5 jam juga sih, tapi gunakanlah beberapa jam dalam satu hari teman-teman untuk belajar sesuatu, untuk mengimprove diri teman-teman dengan cara-cara yang teman-teman inginkan, sehingga ketika kesempatan sukses itu datang, teman-teman siap untuk meraihnya. Dan baca buku juga jadi salah satunya loh, salah satu cara untuk mengembangkan diri, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu inspirasi apa yang akan kita dapat dari baca buku. Dan ini adalah video terakhir dari serial entrepreneurship. For now, bukan berarti nanti aku nggak akan bahas buku-buku tentang entrepreneurship lagi, tapi aku mau menutup serial ini dulu sampai di sini karena aku mau masuk ke serial yang baru. Yeay! Dan serial apakah itu? Di serial yang berikutnya aku mau bahas-bahas buku filsafat, kemudian social science, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, kelihatannya serem gak sih? Tapi tenang aja, aku akan berusaha membawakannya dengan cara yang seru dan mudah dimengerti buat teman-teman semua, supaya teman-teman juga excited untuk belajar buku-buku itu. Oke, jangan lupa terus baca dan baca buku, dan jangan lupa juga like video ini, kemudian tinggalkan komen di kolom komentar, dan juga subscribe buat yang belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya, because reading can change your life. See ya!